warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizka Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oki. Sekarang saya mengajar di SDN 1 Sukadamai. Hari ini saya akan melakukan supervisi bersama Ibu Menda Yunita selaku guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Sukadamai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Bu, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu. Sebelumnya saya akan amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas Ibu. Nah, sebelum saya melakukan observasi di dalam kelas, saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi saya hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mohon dengan terbuka dan senang hati Ibu dalam menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu ya. Iya. Nah, baiklah Ibu Menda. Pertanyaan yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di kelas, siswa dapat menghubungkan pelajaran tentang sholat dengan aspek kehidupan sehari-hari seperti etika dan moralitas. Oke, baik Bu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu Karena materi yang lakukan. saya sampaikan itu tentang sholat ya. Iya, tentang sholat. Baik Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa yang akan Ibu capai? Yang pertama pengetahuan Bu ya. Ya. Nah, pengetahuan di sini siswa bisa memahami konsep sholat tersebut. Misalnya, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat, jenis-jenisnya, wajib yang dikerjakan sholat, dan serta hukum-hukum adab-adab terhadap sholat. Itu dari segi pengetahuan. Nah, kalau dari segi keterampilan, siswa dapat melakukan gerakan dan bacaan sholat sesuai dengan yang diajarkan, termasuk tata cara berwudu. Iya, jadi di sini area pengembangan yang akan Ibu capai insya Allah ada dua Bu ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke, baik sekali Bu Menda ya. Terus yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran? Nah, ini rancangan yang pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi atau model atau metode. Nah, metode yang saya sampaikan itu karena keterbatasan prasarana Bu ya. Ya. Nah, itu metode ceramah. Guru saya selaku guru menyampaikan bagaimana tentang sholat, pengertian sholat, tata cara sholat. Nah, yang kedua demonstrasi. Demonstrasi di sini siswa disuruh bertanya, Bu ya. Nah, yang ketiga penugasan dan LKPD. Jadi ada 4, yang pertama itu ceramah, demonstrasi, ada LKPD juga Bu ya yang diberikan Ibu kepada siswa Ibu, dan penugasan. Oke, baiklah Bu Menda. Nah, di sini Bu ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Nah, media pembelajaran yang saya gunakan itu buku panduan guru dan buku tata cara sholat. Iya, ada Itu buku yang panduan saya- Bu ya. Ada buku panduan guru Bu ya? Iya, 2. Bagus sekali Bu. Nah, di sini kira-kira kapan sih Ibu akan melakukan rencana tersebut di kelas Ibu? Nah, karena waktunya efisien itu akan saya lakukan itu pada hari Rabu di kelas 4. Iya, Rabu depan Bu ya, di kelas 4. Nah, baik. Jadi minggu depan Bu ya, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas nantinya Bu ya. Nanti setelah saya sudah melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca Bu ya, yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya nantinya. Baiklah Bu Menda, terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Baiklah, itulah supervisi pra-observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Menda Yunita selaku guru pendidikan agama Islam di SDN Sukadamai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.
Jadi pembelajaran kita pada pertemuan ini itu membahas masalah sholat. Tujuan pembelajaran ini supaya peserta didik mampu menerapkan dan membacakan bacaan sholat dengan baik. Mulai dari bacaan sampai ke gerakan. Bagaimana sholat yang baik itu seperti apa? Bacaan yang baik itu seperti apa? Ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholatnya buruk, maka yang lainnya akan buruk. Sholat. Nah, sholat itu
Jumpa lagi bersama saya Rizka Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Oki. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Menda Yunita selaku guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Sukadamai. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu ya, mohon dengan terbuka dan senang hati Bu ya dalam menjawab pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah dilaksanakannya kegiatan observasi pembelajaran di kelas Ibu? Senang Bu ya? Iya. Baik Bu. Nah di sini bisa tolong disampaikan kembali Bu area pengembangan yang kemarin telah Ibu laksanakan ketika proses pembelajaran di dalam kelas Ibu. Area pengembangan siswa itu kondusif. Siswa disuruh untuk melibatkan dan menyanyikan apa yang dipahami. Ya, jadi terciptanya kelas yang kondusif Bu ya. Nah di sini menurut Ibu bagaimana hasil dari upaya pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Ada dua pengembangan. Yang Ya. pertama pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini siswa bisa membacakan bagaimana bacaan sholat yang baik dan benar. Ya. Itu keterampilan. Kalau itu pengetahuan, kalau keterampilan siswa disuruh bagaimana praktek sholat mulai dari gerakan sampai ke salam. Nah jadi hasil yang didapatkan ada dua Bu ya, ada keterampilan dan ada pengetahuan. Baik Ibu, di sini apakah Ibu mengalami kendala saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Ibu? Tidak ada kendala. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu ya artinya. Nah di sini apabila berjalan dengan lancar Bu, apa rencana untuk kedepannya? Apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjut yang saya lakukan adalah pembelajaran aktif seperti diskusi atau permainan pembelajaran yang melibatkan siswa langsung dan orang tua. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid Bu ya, untuk menciptakan pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan, maka Ibu akan membuat metode-metode baru Bu ya. Nah di sini Bu, kapan Ibu akan mulai melaksanakan kegiatan tersebut Ibu? Rabu depan. Rabu depan. Oke, baiklah Ibu ya. Semoga Bu ya apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana Bu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu ya. Nah, apabila ada yang ingin ditanya-tanyakan boleh sharing Bu ya. Nah, baiklah itu saja wawancara saya pasca observasi bersama Ibu Menda Yunita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.